Polisi bersama sejumlah relawan mengusir warga di jembatan Besuk, Kobokan atau Geladak Perak. Banjir lahar hujan Gunung Semeru yang terjadi setelah wilayah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras hingga membawa sisa material erupsi melintasi jembatan. Data seismograf pos pengamatan Gunung Api Semeru merekam getaran banjir mencapai 40 mm. Akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru ini, jalur Lumajang Malang dilakukan skema buka tutup. Mirisnya, peristiwa yang bisa membahayakan ini malah jadi tontonan warga yang akan melintas jembatan. Petugas mengimbau warga untuk menjauh dari sepanjang jalur aliran lahar karena sangat berbahaya. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho News melaporkan. Longsor tiba-tiba terjadi saat warga membersihkan sampah yang menyumbat di kawasan sepadan Sungai Perbukitan Jalan Imam Bonjol, Jember. Warga terkejut, tempat mereka beraktivitas telah rapuh akibat diguyur hujan deras. Beruntung tidak ada korban lantaran warga langsung menjauh. Namun akibat longsor, 3 rumah warga terdampak. Longsoran menggerus teras rumah mereka. Hujan deras ya. Terus? Terus yang sebelah sana terus langsung jatuh gitu. Apa? Longsor gitu. Longsor ya. Terus langsung merantak gitu loh. Untuk mengantisipasi longsor susulan, warga memasang terpal di titik longsor tersebut. Warga berharap instansi terkait bisa membantu membuat turap penahan air sungai. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, anak berkebutuhan khusus meninggal dunia dalam kebakaran yang menghanguskan 6 rumah kontrakan di Jalan Turangga, Kota Bandung, Jawa Barat. Sementara itu, seorang pengepul barang bekas di Kabupaten Bekasi tewas mengenaskan akibat ledakan benda misterius. Bang, tuh deket Hotel Ibis hareupeuna tuh ton angku bea ka komplekna. Ya urang teh tukang eta panggil. Kebakaran yang menghanguskan 6 rumah di kawasan padat penduduk Jalan Turangga, Kota Bandung, Jawa Barat membuat warga sekitar panik. Terlebih bangunan yang terbakar berada tepat di samping sekolah dasar. Petugas kebakaran yang tiba langsung berjibaku memadamkan kobaran api. Api cepat menjalar lantaran sebagian besar bangunan terbuat dari kayu. Petugas juga mengalami kesulitan akses menuju lokasi yang hanya dapat dilewati kendaraan kecil. Dalam kejadian ini, seorang anak berkebutuhan khusus ditemukan tewas di dalam rumahnya karena terperangkap api. Untuk keperluan otopsi, jenazah dibawa ke rumah sakit Sartika ASI. Satu meninggal dunia itu. Bilangnya tadi udah dibawa, tapi yang anaknya itu gimana ya? Kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus ya. Anak berkebutuhan khusus. Pria atau wanita itu? Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Meilana melaporkan. Warga kampung Ujung Harapan, Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat digegerkan ledakan keras di sebuah pengepul barang bekas. Saat diperiksa, ledakan itu juga membuat pemilik rumah berinisial D tewas mengenaskan. Polisi kemudian menggelar olah TKP dan mengidentifikasi korban. Dari keterangan warga sebelum ledakan, korban sedang menggerinda benda misterius yang diduga mortir di halaman samping rumahnya. Kerasnya ledakan sempat membuat warga sekitar panik dan sempat berlarian menyelamatkan diri. Gimana sih? Sampai bergetar gitu. Saya mau orang deket ya, jadi saya ngerasain. Oh, sampai getar. Berapa kali teh ledakan? Sekali deh kalau nggak salah. Tapi gede banget emang. Itu ruang ngubul, kota bulan. Ini orang kadang keluar pisan, salah hari kitanya. Ya, karena ini nggak ada orang, udah segitunya udah. Engkau ke sono? Yang kau lihat apa? Udah kagak dilihat apa, ngeliat orangnya doang, udah dilihat. Kasus ledakan yang menewaskan 1 orang warga ini kini masih diselidiki polisi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jawa Hairul Lutfi, iNews melaporkan. Berpura-pura sebagai petugas intelijen, seorang pria membawa kabur ponsel pedagang minuman di Jombang, Jawa Timur. Sementara itu, kesal karena marak peredaran narkoba di kampungnya, puluhan emak-emak menggerebek bandar dan pengedar narkoba. Seorang pria Parubaya mendatangi sebuah kios pedagang minuman segar di tepi jalan raya Desa Tembak Rejo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ia mengaku-ngaku sebagai intel yang hendak meminjam ponsel untuk merekam pencuri. Korban sempat menolak karena memori ponselnya penuh dan menunjukkan ke pelaku.
Namun saat memegang HP korban, pria itu langsung kabur. Pinjam kamera, saya bilang maaf Pak, nggak ada, mohon maaf. Nah orangnya itu tapi memaksa Mas, terus saya itu memberikan alasan bahwa kalau HP saya ini nggak bisa dan penyimpanannya penuh. Saya buktikan ke beliaunya, lah HP saya langsung diambil, dibawa pergi. Atas kejadian tersebut, korban rugi 2,5 juta rupiah dan telah melapor ke Mapolres Jombang. Korban berharap pelaku pencurian dapat segera ditangkap. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Puluhan mak-mak di Mandailing Natal, Sumatera Utara menggerebek lapak yang biasa dijadikan tempat transaksi narkoba. Saat penggerebekan, para pelaku mulai dari bandar, pengedar, hingga pengguna narkoba lari menyelamatkan diri. Tak puas, para mak-mak lantas mengamuk, menghancurkan lapak-lapak tersebut. Mereka berharap polisi segera menangkap para pelaku yang selama ini telah mengotori kampung mereka dengan peredaran narkoba. Polisi kini bersiaga di sekitar permukiman warga agar para pelaku tak lagi berani mengedarkan narkoba di lingkungan warga. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Seorang dokter kandungan mengunggah kondisi alat medis yang rusak dan tidak sesuai standar saat sedang menangani pasien dalam kamar operasi di sebuah rumah sakit. Informasi ini sekaligus mengakhiri Lintas Siang hari ini. Saya Wiki Adrian undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rapuh kasihan benangnya, hanya begini mau terlepas ini anunya orang. Seorang dokter ahli kandungan meluapkan kekesalannya terhadap kondisi fasilitas ruang bedah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Baharudin, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Melalui rekaman video berdurasi singkat yang viral di media sosial, kondisi alat medis tidak layak pakai saat sedang menangani pasien di ruang operasi. Sejumlah perlengkapan seperti jubah operasi, benang jahit, dan beberapa alat operasi yang cukup penting tidak terpenuhi. Padahal apa yang menjadi kebutuhan operasi telah disampaikan untuk dipenuhi. Sementara itu pihak rumah sakit mengakui insiden tersebut di luar dari pengetahuan rumah sakit. Pihak rumah sakit baru mengetahui kondisi yang terjadi dalam ruang operasi setelah video yang diunggah oleh dokter tersebut viral di media sosial. Pihak rumah sakit berdalih petugas pengadaan kelengkapan alat medis operasi ketiduran membuat permintaan dari dokter tidak diproses tepat waktu. Mereka melapor ada rencana operasi katanya 4, tapi tidak ada bahasa sito. Sito itu artinya darurat ya. Karena kan emergensi, kecuali itu kalau emergensi pasti ada anunya. Nah, yang disediakan dari 15 kita punya set dan tiap tahun itu insya Allah kita mengadakan terus. Dari 15 sudah set kamar operasi itu yang masih seluruhnya lengkap dan layak itu tinggal 7. Yang lainnya tadi ada bajunya, tapi yang lain tidak ada. Atau yang pokoknya tidak lengkap. Pasca viral, sang dokter masih enggan untuk klarifikasi baik dari awak media maupun undangan klarifikasi dari pihak rumah sakit. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan.